bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fiorina Octavia Tiau dengan NIM 23061040142 dari kelas C4, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Samratulangi. Dan pada kesempatan saat ini, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu yang saya hormati, Dr. Olivia Nelwan, SE, MSI. Dan materi yang akan saya bahas pada saat ini adalah sejarah perkembangan manajemen. Apa itu manajemen? Jadi, menurut Ricky W. Griffin, manajemen adalah sebuah proses perencanaan, proses organisasi, proses koordinasi, dan proses kontrol terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Nah, dalam perkembangannya, terdapat beberapa aliran-aliran pemikir tentang manajemen, yaitu yang pertama aliran klasik, yang terdiri dari manajemen ilmiah dan teori organisasi klasik. Yang kedua, aliran hubungan manusiawi, dan yang ketiga, aliran manajemen modern. Kita masuk pada aliran klasik bagian A, yaitu manajemen ilmiah. Manajemen ilmiah merupakan penerapan metode ilmiah pada studi, analisa, dan pemecahan masalah-masalah organisasi. Ada dua tokoh manajemen yang mengawali munculnya manajemen ilmiah, yaitu Robert Owen dan Charles Babbage. Berikut ini merupakan tokoh-tokoh yang berkontribusi dalam manajemen ilmiah. Yang pertama, Frederick Winslow Taylor. Taylor memberikan prinsip-prinsip dasar dalam penerapan pendekatan pada manajemen, yaitu yang pertama, pengembangan metode-metode ilmiah dalam manajemen. Yang kedua, seleksi ilmiah untuk karyawan agar setiap karyawan dapat diberikan tanggung jawab atau sesuatu tugas sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, pendidikan dan pengembangan ilmiah para karyawan. Dan yang keempat, kerjasama yang baik antara manajemen dan tenaga kerja. Yang kedua adalah Frank dan Lillian Gilbert. Kontributor utama dalam aliran ini adalah pasangan suami istri, yaitu Frank Banker dan Lillian Gilbert. Dalam aliran ini, Frank lebih cenderung terhadap masalah yang sangat efisien, terutama dalam menemukan cara yang terbaik untuk mengerjakan suatu tugas. Sedangkan istrinya Lillian Gilbert lebih tertarik pada aspek-aspek manusia dalam kerja, seperti seleksi, penempatan, dan latihan personalia. Ia menuangkan gagasannya dalam buku yang berjudul The Psychology of Management. Yang ketiga ada Henry L. Gantt. Sama seperti Taylor, Henry juga mengemukakan gagasan-gagasan, yaitu saling menguntungkan antar tenaga kerja dengan manajemen, seleksi kerjasama ilmiah tenaga kerja, sistem insentif atau bonus untuk merangsang produktivitas, penggunaan instruksi-instruksi kerja yang terperinci. Yang keempat ada Harrington Emerson. Emerson mengemukakan 12 prinsip-prinsip efisiensi yang sangat terkenal, yaitu kegiatan yang dilakukan masuk akal, adanya staf yang cakap, disiplin, balas jasa yang adil, laporan-laporan yang terpercaya, segera, akurat, sistem informasi dan akuntansi, pemberian perintah, perencanaan, dan pengurusan kerja. Adanya standar-standar dan schedule-schedule, metode, dan waktu setiap kegiatan. Kondisi yang distandarisasi, operasi yang distandarisasi, instruksi praktis tertulis yang standar, dan balas jasa efisiensi rencana intensif. Bagian B, teori organisasi klasik. Henry Fayol, seorang industrialis Prancis, mengemukakan teori dan teknik-teknik administrasi sebagai pedoman bagi pengelolaan organisasi-organisasi yang komplit. Dalam bukunya yang terkenal, Administration Industrial et General atau Administrasi Industri dan Umum. Dalam teori administrasinya, ia memerincikan manajemen menjadi 5 unsur, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, pengkoordinasian, dan pengawasan. Saat ini kita masuk pada aliran hubungan manusiawi.
aliran hubungan manusiawi atau perilaku manusia atau neoklasik muncul karena ketidakpuasan bahwa melalui pendekatan klasik tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi dan keharmonisan kerja. Para manajer masih menghadapi kesulitan-kesulitan dan frustasi karena karyawan tidak selalu mengikuti pola-pola perilaku yang rasional. Berikut ini merupakan tokoh-tokoh aliran hubungan manusiawi. Yang pertama, Hugo Munsterberg adalah seorang pencetus psikologi industri, sehingga Hugo disebut bapak psikologi industri. Dalam bukunya yang berjudul Psychology and Industrial Efficiency, ia menguraikan tentang peralatan psikologi untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada Elton Mayo. Elton Mayo mengemukakan bahwa hubungan manusia sering digunakan sebagai istilah umum untuk menggambarkan cara seorang manajer berinteraksi kepada bawahan-bawahannya. Tujuannya untuk menciptakan hubungan kemanusiaan yang baik. Berikutnya kita masuk pada aliran manajemen modern. Masa manajemen modern berkembang melalui dua jalur yang berbeda. Jalur pertama merupakan pengembangan dari aliran hubungan manusiawi yang dikenal sebagai perilaku organisasi, dan yang lain dibangun atas dasar manajemen ilmiah dikenal sebagai aliran kuantitatif atau operation research dan management science atau manajemen operasi. Dan saat ini mari kita bahas tentang perilaku organisasi dan juga aliran kuantitatif. Yang pertama itu perilaku organisasi. Ada beberapa prinsip dasar penting yang disimpulkan dari pendapat para tokoh-tokoh manajemen modern, itu sebagai berikut. Yang pertama, manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu teknik secara ketat. Yang kedua, manajemen harus sistematik dan pendekatan yang digunakan harus dengan pertimbangan secara hati-hati. Yang ketiga, organisasi sebagai keseluruhan dan pendekatan manajer individual untuk pengawasan sesuai dengan situasi. Yang keempat, pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja terhadap tujuan organisasi sangat dibutuhkan. Tokoh-tokoh aliran ini antara lain Abraham Maslow, Douglas MacGregor, Frederick Herzberg, Robert Blake dan Jane Mouton, Francis Likert, Fred Fiedler, Chris Egeris, dan Edgar Schein. Yang kedua, aliran kuantitatif. Aliran kuantitatif ditandai dengan berkembangnya tim-tim riset operasi dalam pemecahan masalah-masalah industri yang didasarkan atas sukses tim-tim riset operasi Inggris dalam Perang Dunia Kedua. Riset operasi kemudian diformalisasikan dan disebut aliran management science yang berfungsi untuk penganggaran modal, manajemen aliran kas, scheduling produksi, pengembangan strategi produksi, perencanaan pengembangan sumber daya manusia, penjagaan tingkat persediaan yang optimal, dan sebagainya. Langkah-langkah pendekatan manajemen sains biasanya sebagai berikut. Yang pertama, perumusan masalah. Kedua, penyusunan suatu model matematis. Ketiga, mendapatkan penyelesaian dari model. Keempat, pengujian model dan hasil yang didapatkan dari model. Kelima, penetapan pengawasan atas hasil-hasil. Dan yang keenam, pelaksanaan hasil dalam kegiatan implementasi. Itulah penjelasan dari saya mengenai sejarah perkembangan manajemen. Mohon maaf bila ada salah pengucapan ataupun penulisan. Sekian dan terima kasih.